Halo, selamat siang Sobat Arka. Kembali lagi bersama saya Gavin di acaranya Podcast Bimbel Arka. Nah, siang hari ini Gavin kedatangan tamu spesial nih Sobat Arka, adalah sosok perempuan yang masih berusia muda. Beliau itu telah mengikuti lomba runner, lomba lari ya Sobat Arka ya. Itu beliau sempat menjuarai peringkat 2 di acara musiran nasional, tingkat nasional. Nah, Sobat Arka, kita harus mengetahui nih apa sih kelebihan dan keunggulan dari pelatih kita ini. Kebetulan sosok perempuan yang Gavin undang hari ini, beliau adalah sosok pelatih jasmani di Bimbel Arka. Tanpa berlama-lama, kita say hello ya Sobat Arka ya. Halo Kak Tari. Halo, ya, perkenalkan Gavin Kak. Tari. Oke Sobat Arka, kita telah berkenalan sama Kak Tari. Tanpa berlama-lama nih Gavin sangat kepo, apakah Kak Tari ini sosoknya sebagai seperti apa. Kebetulan kemarin Gavin sempat scroll di TikTok ya Kak ya. Kemarin itu ada di Instagram juga di TikTok. Kebetulan kemarin Gavin lihat Instagramnya Kak Tari. Itu ada peringkat menjuarai di lomba apa Kak? Alhamdulillah udah banyak sih. Cuman yang paling menonjol itu di bagian yang paling viralnya kemarin tuh di Borobudur. Di Borobudur ya Kak ya. Oke Sobat Arka, nih sampai ke Borobudur nih Sobat Arka, pelatih jasmani kita nih luar biasa nih Sobat Arka. Nah nih Sobat Arka pasti penasaran bagaimana ceritanya Coach Tari yang sampai menjuarai sampai ke Borobudur ya Kak Tari ya. Jadi nih oke Sobat Arka, kita bakalan sharing mengenai bagaimana kehidupan Kak Tari sampai seperti saat sekarang ini. Ini Gavin boleh tanya dulu ya Kak ya. Sebelum Kakak menjuarai ini tuh ada beberapa pengalaman Kakak. Nah sebelumnya Gavin boleh tahu nih Kak Tari asli dari daerah mana Kak? Saya asli daerah dari Payakumbuh. Payakumbuh tepatnya di mana itu Kak? Kota Nampe, Kelurahan Kota Tangah. Jadi di Padang nih Kakak udah punya rumah atau bagaimana Kak? Oh, kami masih ngontrak. Masih ngontrak. Ya. Itu ngontraknya di mana Kak? Di Aurduri. Aurduri. Ini Kak Tari dari, mohon maaf ini Kak Tari pekerjaan orang tuanya sebagai apa Kak? Orang tua saya dibilang saya sih tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga, mohon maaf ya Kak ya, Gavin belum nggak tahu. apa-apa. Nih Kak Tari punya beberapa orang saudara Kak? Sendiri. Sendiri, berarti Kak Tari anak tunggal? Iya. Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Ini beberapa pengalaman Kak Tari ini Gavin lihat di sosial media itu memiliki banyak segudang prestasi ya Kak ya. Jadi boleh dijelaskan Kak bagaimana nih prestasi yang Kak Tari dapatkan itu, apakah berawal sejak dari kapan itu Kak? Mungkin saya cerita sedikit ya, sedikit aja. Jadi awal saya masuk lari itu, saya itu nggak diboleh sama orang tua dari kelas SD. Kelas SD saya udah masuk lari, itu dilarang karena saya kan dulu kan malas makan, kurus, bandelnya minta ampun kan. Jadi larang nggak usah, tapi saya latihan terus tanpa tinggal mereka. Taunya pas saya ikut lari, rutin ikut lari, itu pas juara. Pas juara ya? Iya, pas yang ngadakan itu abangnya papa saya. Di situlah mereka, oh ini anak ini mempunyai bakat. Jadi pelatih saya ambil, dik saya, bawa saya ke mes. Namanya itu di asrama mandiri lah tentunya kan. Itu dibawa ke Sumberingin namanya Kak. Masih daerah Payakumbuh itu? Ya, Sumberingin kabupatennya. Nah di situ saya belajar mandiri, belajar yang namanya oh ini ya kehidupan gitu. Pada waktu itu masih namanya semanja-manja, harus namanya disayang. Nah di situ saya udah ngerasain yang nama hidup. Itu boleh tahu umur berapa itu Kak? Yang dilarang sama orang tua itu? Kelas 5 SD itu. Kelas 5 SD? Iya. Awal-awal masuk sekolah lah. Yang udah juara itu kelas 5 SD, semester 2-nya. Ini Kak boleh tahu nih Kak Tari, bagaimana sih cara Kak Tari bisa menghilangkan rasa ragu orang tua nih? Tadi kan dilarang nih. Nah bagaimana nih cara Kak Tari supaya orang tua tidak tersinggung, Kak Tarinya bisa menampilkan bakatnya? Gimana nih? Kalau saya sih lebih ke pribadi ya, mungkin waktu kecil ya. Kan orang tua saya kan orangnya keras. Saya kabur-kaburan. Jadi saya kaburan itu, saya nggak bilang kemana latihan, cuma saya diam. Saya bilang hati, nah nanti saya juara, saya bakal bilang sama orang tua saya gitu. Tapi sebenarnya saya latihan terus. Saya hati saya gini, buktikan bukan dengan kata-kata gitu, buktikan dengan cara saya, dengan sikap, dengan oh ini saya gitu, ini saya buktikan, nah ini saya juara gitu.
Ada nggak sih Kak kayak moto yang Kakak bawa sejak dari kecil, moto kehidupannya? Oh, ada. Boleh tahu nggak apa itu Kak? Jadi moto saya itu sangat apa ya, sangat sedikit tapi artinya luar biasa gitu. Iya, aku boleh tahu apa itu Kak? Jadikan olahraga sandaran hidup dan masa depan. Iya, luar biasa ya Sobat Arka ya, jadikan olahraga Sandaran hidup dan masa depan. Itu maksudnya bagaimana Kak? Sandaran hidupnya itu sandaran dalam arti kata apa Kak? Itu artinya sangat berarti ya buat saya. Karena dengan berlari itu intinya kan dengan berlari ya. Dengan berlari itu saya bisa hidup melanjutkan masa depan saya, menyelesaikan kuliah saya, sekolah-sekolah saya, menyelesaikan apa ya? Saya berprestasi dengan olahraga gitu, menunjukkan ke semua orang gitu. Ini saya dan ini orang tua saya dan inilah kami gitu. Saya dengan olahraga ini, dengan lari ini saya bisa mencapai cita-cita. Dengan lari ini saya bisa menghidupi keluarga saya. Dengan lari ini saya bisa apa ya? Oh, ini keluarga kami gitu. Kami bisa menjadi orang yang berguna untuk semua orang dan masyarakat gitu. Mantap ya Sobat Arka ya, sedikit motivasi dari pelatih tari. Kebetulan pelatih tari itu merupakan pelatih perempuan di Bimbel Arka. Nah ini ada sedikit insecure nggak Kak? Tadi kan orang tuanya melarang nih insecure dengan bentuk fisik Kak Tari kan tadi kurus, itu ada sedikit insecure nggak Kak? Oh gimana Bin? Agak ibarat itu agak sedikit, ada nggak merasa malu? Kalau kita kan badan kita kurus, ada nggak malu sama teman-teman yang ikut lomba lari juga itu? Kok saya nggak ada sih. Orang tua saya pun bilang apapun kekurangan kamu itu adalah kelebihan kamu. Nah awalnya saya insecure kan, jadi ketemu kawan, oh kawannya gini tinggi cantik sempurna nih, saya kayak gini. Akhirnya saya bilang sama orang tua, saya kan sering tuh bilang kayak gitu, kamu ingin berprestasi dengan penampilan apa prestasi dengan menunjukkan ke semua orang? Keren kata motivasinya keren. Saya bilang saya ingin menunjukkan kalau saya itu lebih dari orang yang dibilang dia tuh bagus, saya lebih daripada itu gitu. Cuma saya nggak pernah bilang sama orang lain, cuma bilang dalam hati, suatu saat saya akan nunjukkan inilah saya gitu. Berarti tidak ada kata insecure ya Kak ya? Justru kata insecure itu bikin kita semangat ya Kak ya untuk berlatih. Bahkan buat orang itu insecure dengan diri kita gitu. Oh dengan kekurangan dia nih, mereka yang insecure gitu. Maksud tuh mereka tuh mikir gitu, oh dia dengan kekurangannya bisa kayak gitu, kita aja yang sempurna kenapa nggak bisa gitu. Mantap Sobat Arka, itu sedikit kata motivasi dari pelatih tari. Apapun itu menjadi kekurangan kita, itu bakalan menjadi cambuk sebagai kita harus bersemangat ya Kak ya. Ini kalau boleh tahu nih Kak, Kak Tari pendidikannya tamatan apa Kak? Oh saya tamatan di UNP 1. UNP S1. Itu jurusannya apa Kak? Pencaksrek olahraga juga. Kalau boleh tahu nih Kak, waktu lulus itu indeks prestasinya berapa Kak? IPK-nya? Aduh lupa soalnya udah lama nggak lihat. Berapa ya? Saya 35 berapa rasanya? Saya udah lama juga nggak lihat ijazah kan. Saya habis ijazah saya langsung berangkat ke Bandung saya. Ini waktu semasa kuliah ada kendala nggak Kak? Seperti keuangan, seperti kayak keluarga, ada kendala nggak Kak waktu kuliah? Aduh, seperti roller coaster kayak ada turun naiknya, banyak lah gitu, banyak yang saya alami. Cuman apa ya, kita sebagai anak yang pertama dan yang terakhir namanya anak salah satunya, pasti nggak kenal namanya kayak apa ya, nama saya lelah gitu, nggak ada harus diadakan gitu. Karena kalau kita ngadu ke orang tua, ngomong ke orang tua, jawabannya udah pasti tahu gitu, kayak mana kehidupannya kayak gitu. Gimana ya? Ini dari perempuan tunggal. Ini Kak Tari ada merasa keberatan nggak Kak? Ini kan kita tidak ada punya abang, tidak punya kakak. Merasa keberatan nggak dengan kehidupan keluarga Kak Tari yang tadi Kak Tari jelaskan itu sedikit kurang maksimal ya? Kayak ada sedikit kata keberatan nggak Kak? Enggak sih. Enggak ya Kak? Enggak pernah. Malahan jadi motivasi buat saya. Dengan kekurangan keluarga saya kayak gini, dibilang kami tuh minim lah ya. Kalau saya nggak lari, nggak makan kan gitu. Nah di situ saya mengambil inisiatif, berarti saya emang harus full untuk berjuang gitu. Ya orang tua saya kerja begitu kan.
Cuman kita kan bisa gambarkan ini sini sanggup nggak kita jalani gitu. Tapi orang tua saya selalu bilang, kamu cukup berdiri dengan kaki kamu sendiri, jangan kamu numpang ke orang lain. Kenapa dibilang gitu? Kalau kita numpang ke orang lain, maksudnya bukan menumpang ya, numpang, menopang. Jadi kalau kita menumpang orang lain, nanti suatu waktu orang itu nggak ada, kita jatuh. Seperti bahasanya ketergantungan ya, ketergantungan. Kak? Ya, benar. Jadi walaupun kita jatuh berkali-kali, walaupun kita gagal berkali-kali, walaupun kita nggak makan sekalipun, kita berdiri sama diri kita sendiri gitu. Jadi ada nggak ada ya kita gitu. Luar biasa ya Sobat Arka, memang sejak dari kecil itu udah terlatih buat mandiri ya Kak ya. Luar biasa Sobat Arka. Walaupun kita perempuan, kita tidak boleh merasa lemah ya Kak ya. Jadi kan sebagian orang itu menganggap kalau perempuan itu lemah dan tidak bisa melakukan apa yang dia mau, harus bertopang kepada laki-laki. Itu konsepnya. Jadi sekarang Gavin kedatangan tamu pelatih tari dengan mindset Sobat Arka bahwa perempuan itu lemah, itu kita hapuskan ya Kak ya. Iya betul. Betul. Ini dari hobinya Kak Tari sebagai pelari masa kecil itu memang udah menjadi bakat atau bagaimana Kak? Awalnya cuman main-main aja. Ya awalnya cuma main-main, akhirnya ketagihan kan. Yang bikin ketagihan itu apa Kak dari lari? Yang pertama tuh kan awal latihan itu kan saya kan ngikut kawan itu. Mereka kan latihan tuh. Nah saya di situ, kawan ini yang biasa latihan dia capek, ngos-ngosan kayak aduh nggak sanggup lagi gitu. Saya yang nggak biasa latihan, saya sanggup di situ gitu, kayak menunjukkan kayak nggak ada capeknya gitu. Jadi di sana dipanggil sama pelatih kan, kamu siapa katanya, dia tanya-tanya. Rupanya dan rupa-rupanya gitu kan, bapak saya ini latihan sama bapak itu rupanya. Jadi pelatih saya itu adalah pelatih bapak saya dulu. Nah di sana saya mulai latihan, udah selesai juara gitu kan. Saya latihan lagi, dimintalah sama pelatih saya ke rumah. Oh ini anak ini bagus, kamu kan anaknya bapak ini, Bapak Usmanti lah gitu kan, bapak saya gitu kan. Oh kamu pasti bagus nih karena bakat bapak kamu ada, pasti itu nggak anaknya gitu. Nah di situ saya mikir, saya mau latihan sama orang tua saya yang perempuan nggak mau, karena saya kan kurus ya emang, aduh minta ampun lah gitu kan, kurus gitu kan, jarang makan. Nggak mau makan, bukan nggak ada nasi gitu, emang saya nggak mau makan. Jadi nggak usah lah kata mama saya kan, buat apa kamu makan aja malas katanya, nanti sakit gini gitu ya. Bapak saya bilang biarkan dia katanya, ikutlah katanya. Tetap nggak dibolehin, saya tetap latihan, saya orang kan keras ya, jadi benar. Saya mau ikut gitu kan, latihan. Akhirnya ada sebuah perlombaan, di mana itu perlombaan pertama yang saya ikut keluar. Itu namanya Kemaninjau waktu itu. Kemaninjau itu tingkat apa itu larinya Kak? Udah tingkat Sumbar. Tingkat Sumbar? Iya, se-Sumatera Barat. Jadi waktu itu saya diikutkan sama pelatih, kamu ikut ya. Awalnya nggak dibolehin sama mama, karena saya anak sendiri, cewek juga kan. Akhirnya dikasih inisiatif sama pelatih, izinkan aja Tari ini ikut. Kamu juga ikut gitu, mama saya juga ikut mendampingi saya, karena kan dia masih ragu. Apalagi saya masih kecil kan. Akhirnya kami ikut kan ke Maninjau. Di sana itu mama saya nggak yakin, kamu yakin nggak ikut katanya kan. Oh saya mau ikut gitu, termotivasi kan kayak kawan gitu kan. Akhirnya saya ikut lomba, pingsan saya. Pingsan di lapangan di itu? Pertengahan lomba. Di pertengahan lomba, iya. Karena saya ngotot gitu kan, pingsan di pertengahan lomba. Sadar lagi saya kan, pingsan, sadar lagi, saya lari lagi sampai finish. Kan nomor sampai 5. Nah saya nomor kelima. Itu dapat waktu itu 300.000, udah besar ya. Benar. Udah besar waktu itu pas SD, udah dapat lah kita beli apa-apa gitu kan. Nah di sana saya termotivasi. Nah dari cuma lari aja, karena lari jadi hobi gitu. Dari hobi menjadi kebiasaan. Jadi kayak, oh lari dapat uang nih gitu. Kayak udah jadi ada pacuannya gitu, ada tujuannya gitu. Kita lomba, dapat jajan gitu. Nah, anak kecil kan pasti ngincar uang gitu kan. Bener, ya. Nah di situ mau mulai latihan, mulai kayak termotivasi kan untuk latihan nih, rugi kalau nggak latihan gitu. Kalau nggak latihan turun lagi prestasinya, kan nggak juara, nggak dapat uang gitu.
Jadi ini kan tadi sempat jatuh di lapangan ya kak ya. Iya. Ini waktu kakak jatuh itu apa sih yang terpikir sama kak? Udah berhenti di sana atau tetap lanjut itu sampai garis finishnya? Saya pingsan kak. Saya pingsan. Ya pingsan. Pingsan, habis pingsan kan kita bangun sadar Iya. lagi tuh kak. Berarti tetap mengupayakan sampai ke finish ya kak ya? Iya, banyak yang larang nggak usah katanya. Nggak, saya mau finish, saya mau lari. Nggak mau saya tetap mau lari. Karena gini, kalau saya berhenti di jalan, berarti saya udah kalah duluan. Iya benar sobat Arka. Kalau kita belum mencoba, walaupun sempat jatuh ya kak, kita harus bangkit. Jadi kalau boleh tahu nih kak, bagaimana pandangan orang tua kak nih? Kan disuruh tidak boleh ngikuti, tapi kan kakak sempat pingsan, itu kan sempat menjuarai juga. Nah, bagaimana nih pandangan orang tuanya nih kak? Orang tua saya nggak tahu. Berarti orang tua belum melihat di lapangan? Dia nyampe finish aja. Oh nyampe finish aja? Iya, di start nunggu di start finishnya di situ. Dia nunggu sana aja. Saya nggak pernah ngasih tahu apapun dari lapangan. Saya cuma ngasih tahu mas saya juara dan saya dapat gitu. Nggak pernah saya apapun terjadi, mau saya pingsan, mau saya gimana pun kondisinya, saya nggak pernah kasih tahu. Berarti sobat Arka tipikalnya Kak Tari ini bagaimanapun mencapai sukses prosesnya tidak dikasih tahu ya kak ya untuk Nggak prosesnya. pernah, iya. Biarkan orang mengetahui kita kemenangannya aja. Iya gitu. Luar biasa ya sobat Arka ya. Berarti tempat lari itu ada kayak latihan bersamanya ya kak ya? Ada sih satu pusat tempat latihan di mana saya mengukir prestasi di sana. Itu namanya di Sungai Beringin namanya. Sungai Beringin. Iya, Satria Club. Itu saya tinggal di rumah dia waktu itu. Dia kan punya anak 3 tuh. Kuliah di Padang juga semuanya. Di olahraga juga kak? Iya. S1 juga semuanya. Jadi saya tinggal di rumah mereka, berbagi kasih sayang lah dengan orang tuanya ya. Dibilang kayak gitu kan. Kan tidak semua anak bisa nerima kayak gitu ya. Benar. Kasih sayang mereka tuh dibagi buat saya. Jadi kayak gimana ya? Udah di sana tuh kayak udah rumah saya gitu. Jadi situ saya mengukir prestasi, dimanjakan gitu. Yang seharusnya nggak pernah saya dapat dikasih di situ gitu. Emang bukan sekedar ini anak nih prestasi cuma cari prestasi aja, enggak. Dia memberikan saya kasih sayang, memberikan saya segala dengan kekurangan dia lengkapi di sana gitu. Ini boleh tahu nih kak, kenapa Kak Tari tertarik dengan bidang olahraga? Ini kan kita perempuan, sebahagian orang nih Gavin lihat kalau perempuan itu tidak mau terjun ke lapangan, lebih baik mereka itu di balik layar. Ini apa nih hal yang menarik Kak Tari mengapa menyukai olahraga? Saya orangnya penasaran. Kenapa orang bisa ya, saya enggak gitu. Orang lainnya bisa. Nah saya kenapa nggak bisa ya? Jadi apa ya? Jadi sebuah jadi pikiran sama saya gitu. Orang ini bisa segini, saya kenapa nggak bisa? Jadi PR buat saya gitu. Saya kayak kenapa saya lebih suka olahraga gitu? Karena saya orangnya emang orang keras. Tipenya emang nggak mau nyerah di situ aja. Benar. Walaupun saya gagal berkali-kali, masa bodoh sih buat saya. Mau orang protes kayak gimana ya? Namanya juga hidup kan. Namanya netizen gini kayak gitu kan. Kawan apa gitu kan, banyak komen gini. Udah gagal, nih kamu udah gak bagus lagi larinya nih, kamu udah gak bagus lagi nih gitu kan. Saya sih masa bodoh, yang jalan ini ke saya gitu. Iya benar. Ada nggak sih kak kayak bagaimana sih cara membalas perkataan orang yang tadi? Apa yang Kak Tari lakukan? Kalau saya sih lebih ke diam aja. Ke diam ya? Diam, jadi saya camkan hati, suatu saat saya buktikan sama kamu gitu. Bukan dengan kata sih. Dengan pembuktian prestasi ya Kak Tari ya? Iya betul. Luar biasa ya Sobat Arka ya. Jadi kalau misalnya ada orang menjudge kita dengan hal yang tidak baik ya Kak Tari ya, jadi kita harus tetap bersemangat supaya kita bisa membuktikan ke orang yang tadi kalau kita itu bisa. Benar ya Kak ya? Iya benar. Kalau cuma dengan kata-kata kan kadang kita nggak capai nih. Oh saya bisa kayak gitu, nggak capai. Kan kita juga yang malu. Udah lontarkan sebuah gambaran nih, bayangan gitu kan. Kita nih bisa juara gini-gini. Rupanya tidak sesuai kan? Benar. Yang malu kan kita sendiri. Jadi kalau kita cuma diam, sewaktu-waktu kita udah camkan hati kita bisa kecapai gitu kan, tanpa dikasih tahu sama orang, tanpa orang pun tahu gimana tuh gitu. Seakan-akan orang tuh nggak tahu kita bakal capai yang tujuan titik itu, tapi kita capai gitu. Kan sebuah kejutan gitu. Ini Kak Tari kan waktu masih SD ngikuti perlombaan yang se-Maninjau tadi ya Kak ya, tempatnya di Maninjau. Ini ada perlombaan selanjutnya nggak Kak lalui pada masa SMP atau SMA? Ada Kak. Kak Tari itu apa Kak? Itu banyak sih lombanya.
ada lombanya. Habis di Mandia itu ada kayak lomba kejurnas. Awal pertama saya naik pesawat itu. Berarti harapannya belum pernah, Iya. berarti belum pernah naik pesawat ya Kak ya? Dulu tuh saya belum pernah naik pesawat. Jadi awal pertama saya naik pesawat itu kelas 1 SMP. Jadi di sana tuh emang pertama saya ikut lomba ke nasional. Masih cabang lari. Iya. Cabang lari ya Kak ya? Iya, Itu gimana prosesnya sampai ke nasional itu Kak? Apakah dipilih atau emang ada latihan terus-terusan? Saya latihan terus. Jadi saya lomba di kampung kan, juara-juara. Kan beda tuh tingkat kampung sama tingkat nasional. Kalau tingkat kampung kan emang lawannya udah kebaca sama kita. Iya benar. Kalau nasional kan nggak tahu nih orang entah rajin latihan, tak bagus kah, nggak tahu kita. Jadi pas saya ikut di sana tuh, kepilih sama pelatih saya, kamu ikut aja, walaupun dana kita dana sendiri berangkat. Berarti bukan dana dari daerah ya Kak ya? Ya. Dana pribadi dari pelatihnya? Oh, dan kalau saya dana dari Sumbar. Dana dari Sumbar. Iya, jadi kawan saya ada itu, dia nggak dari Sumbar, itu dibantu. Kami tuh berangkat benar-benar apa loh Kak, benar minim. Sampai kalung saya dibuka buat kawan saya itu, berangkat dia. Serang dia di Platnas deh. Perjuangannya itu loh. Rela berkorban demi teman ya Kak ya? Saya nggak mikir, maksud itu nggak mikirnya kita latihan bareng, ikut bareng gitu. Di sana kita berjuang, pertama kali kita naik pesawat kan. Pertama kali naik pesawat kayak orang kampung lah Itu gitu gimana ya. perasaannya Kak pertama kali naik pesawat? Senang sih, Senang ya, kan awal gitu kan. Apalagi kelas 1 SMP emang dengan tanpa orang tua ya, tanpa dari orang tua gitu kan. Emang kita karena kitanya kena gitu, karena kita berangkat gitu. Nah di situ saya coba berjuang sekuat tenaga ya. Tapi emang saya awal itu emang kalah, gagal saya. Lokasinya di mana lokasi tandingnya itu? Di Senayan. Di Senayan. Iya, dekat Monas. Itu berapa orang yang ikut lomba itu Kak tadi? Banyak. Ribuan? Oh, dia beda nomor. Beda nomor? Nah itu saya ikut nomor 3000. 3.000? Iya, saya waktu itu gagal. Emang gagal saya. Gagalnya kan kenapa Kak? Pingsan lagi atau ada Nggak, kendala saya lain? peringkat 4. Oh peringkat Iya, 4. gagal saya. Kalau peringkat 4 tuh belum gagal Kak. Kalau udah peringkat 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 tuh udah gagal. Jadi gagalnya dalam arti kata tidak bisa mendapat juara 1 gitu Kak. Saya nggak masuk nomor 1, 2, 3 kan. Jadi saya nggak masuk, saya anggap gagal gitu. Karena gini, kenapa saya nggak bisa gitu. Habis saya di situ saya punya gak merenung. Kenapa saya nggak bisa gitu. Ini teman Kak Tari yang sempat minjamin kalung tuh Sama bilang nomor 4 juga. Nomor 4 juga Iya. Kak. Tapi habis dari lomba itu kita naik. Berarti kurang kita di sini nih. Lebih rajin latihan lagi kita. Kurangnya di mana waktu itu Kak? Persiapan atau dari fisiknya? Nah, yang pertama pengalaman nih. Dari pengalaman. Ya, Iya. dari pengalaman yang pertama bisa juga. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari pengalaman ini orang bisa menang. Karena kita nggak tahu kan di mana naik, di mana turunnya kita berlari nggak tahu. Benar-benar. Dari pengalaman ini kita yang bisa menang juga. Sebagus apapun orang kalau dia nggak punya pengalaman, dia bisa juga kalah dengan orang yang berpengalaman gitu. Tapi kalau menurut Gavin ini Kak kan hanya kemarin mengikuti yang lomba di Maninjau ya Kak ya. Iya. Itu sangat luar biasa itu Kak sampai ke nasional pernah masuk peringkat 4. Itu bukan kalah Kak, itu udah maksimal gitu kan dengan prestasinya hanya baru lomba ke Maninjau itu udah maksimal itu Kak. Tapi kan menurut dari pesertanya lagi. Iya, tapi tapi ini sebuah pemicu buat saya. Kan ada lagi kejurnas tahun besoknya. Nah, saya jadi pedoman buat saya. Nah, itu buat saya kayak buat kejutan gitu. Next time selanjutnya saya turun 3.000 di nomor yang sama, saya juara 1. Juara 1 itu Iya, jauh pecah jangka rekor waktunya berapa lama tuh Kak dari lomba yang di Jakarta itu? Kayaknya 7 bulanan deh. 7 bulan, berarti Iya. lebih matang persiapannya juga ya Kak? Lebih matang. Maksud itu kan kita punya pengalaman nih. Jadi kurang di sana di situ kita kan tahu dengan kekurangan kita tahu dengan pemacu apa yang harus kita tambah lagi, ngepus lagi gitu. Nah di situ saya jadi pedoman buat saya. Jadi saya pergi satu lagi, saya nggak mau gagal gitu. Nggak mau, walaupun nomor 4 kata orang kan udah bagus di usia saya. Apalagi pertama pergi emang semuanya ada bilang kamu emang bagus gitu. Saya mikirnya gitu. Cuma yang bilang pelatih saya bilang kamu udah bagus katanya. Dengan pengalaman pertama, sekian banyak kawan, sebagian banyak lawan, kamu bisa posisi 4 dengan waktu segitu gitu kan. Di usia kamu mana mungkin waktu segitu, kata pelatih saya. Cuma saya bilang gini, kalau saya nggak bilang gagal, saya nggak ada pemicu untuk kedepannya. Nah, saya
habis di sana saya punya motivasi untuk ngejar lagi. Ikut lomba lagi, saya juara 1 habis itu. Ke Junas dengan sama, nomor yang sama. Pecah rekor saya malah. Belum. Juara 1, tapi saya dibawa ke Vietnam waktu itu. Ke Vietnam ya Kak ya? Ya. Dari Jakarta, Vietnam. Dari Jakarta saya lomba, juara. Saya diutus untuk ikut di Vietnam. Asian School Game namanya. Asian School Game. Ya, Berarti Asian itu School. masih banyak perempuan atau prioritas laki-laki nih Kak? Ada nama perempuannya. Ada nama perempuan? Iya. Itu bagaimana nih Kak suka dukanya? Ini kan waktu kita nomor juara 4 diutus ke Vietnam. Itu apakah hal yang menarik atau suka dukanya begitu wah gitu Kak mendapatkan perlombaan di Vietnam itu? Oh bukan, yang nomor 4 saya nggak ikut. Nggak masuk. Tapi saya dipantau Platnas. Next time saya kan dipanggil Platnas. Benar-benar. Jadi kan ini dia bagus, cuman saya kalah di pengalaman. Kalau saya punya pengalaman waktu itu, mungkin saya bisa masuk nomor 3 besar. Tapi saya kalahnya di pengalaman itu. Yang di Vietnam itu masih lari juga nih Kak cabangnya? Iya. Masih lari nomor yang sama 3.000. 3.000 atau 3 kilo ya. Kalau di Vietnam itu dapat peringkat berapa Kak? Saya dapat nomor 3. Nomor 3. Iya. Berarti itu prestasi lombanya setingkat apa ini Kak? ASEAN. ASEAN. School ya.